Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari kuliah minggu lalu terkait dengan layer of protection analysis. Kali ini saya akan mencoba menyadur dari slide presentasi dari pelatihan yang pernah saya ikuti ya dulu. Itu terkait dengan layer of protection analysis. Cuma kali ini akan saya coba sampaikan secara lebih detail lagi. Salah satu contoh yang paling sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana layer of protection analysis itu bekerja dan bahkan tidak bekerja itu adalah pada insiden Bhopal di India. Ya, jadi pada tahun 1984, tepatnya tanggal 3 Desember, itu pabrik Union Carbide ya di Bhopal itu merilis atau terjadi kebocoran gas metil isosianat atau MIC. Padahal pabrik ini pada zamannya ini sudah termasuk pabrik yang modern ya. Dia mempunyai keamanan yang sangat tinggi. Namun pada malam itu tidak ada sistem keamanan yang bekerja. Ya. Tidak ada sistem keamanan yang bekerja dan terjadilah perilisan gas-gas metil isosianat yang menyebabkan kematian dan juga menyebabkan penyakit bagi banyak warga di India. Nah, jadi sistemnya ya itu adalah tanknya, jadi metil isosianat MIC storage tank itu bocor ya. Jadi MIC storage tank itu terjadi kebocoran ya. Karena dia kenapa bisa bocor? Karena terjadi yang namanya runaway reaction. Nah, jadi kan MIC ini kan sebenarnya gas, tapi karena dia disimpan di dalam bentuk cairan sehingga dia butuh yang namanya pendingin. Jadi butuh ditekan dan didinginkan menggunakan refrigeration system ini ya. Nah, jadi pada Juni 1984 itu sistem pendinginnya itu dimatikan atau dikurangi lah. Nah, sehingga banyak gas yang tidak tercairkan dan juga ada kebocoran air. Nah, air masuk ke tangki metil isosianat ini kemudian menyebabkan yang namanya runaway reaction, terjadi reaksi eksotermis yang menyebabkan panas. Nah, sebenarnya ada 3 sistem pengaman yang ada di Bhopal ini kan 3 lapis sebenarnya pengaman. Jadi sebenarnya pengaman pertama itu sudah dari alatnya sendiri. Ini adalah sistem pengaman pertama yaitu dari tangkinya sendiri. Karena setiap tangki itu dapat diatur ketebalannya. Supaya apa? Supaya apabila terjadi overheat ini tidak menyebabkan ledakan. Nah, di level ini dia berhasil, tidak terjadi ledakan. Tapi sistem pengaman kedua yaitu pendingin ya supaya dia tetap cair itu tidak bekerja. Nah, ini karena pada saat itu butuh penghematan katanya. Nah, jadi mengabaikan keamanan. Ini jadi lapisan keamanan pertama itu gagal. Lalu lapisan keamanan kedua adalah nah, apabila ada gas yang bocor itu ada 2 bahkan 3, ada 3 keamanan. Keamanan yang pertama itu adalah fan gas scrubber. Jadi kalau ada gas yang bocor itu nanti dia akan mengalir ya, leak gas itu nanti akan disemprot oleh scrubber. Nah, ini akan dialirkan ke scrubber sehingga gasnya itu tidak naik ke udara. Nah, tapi ternyata scrubbernya pada saat itu juga mati. Lalu ada water curtain. Nah, ini seperti disiram air itu juga supaya gasnya tidak mencapai udara. Nah, pada saat itu juga ternyata water curtain itu tidak cukup tinggi untuk bisa mencapai gas. Nah, dan yang terakhir itu adalah flare tower. Jadi gas-gas itu dibakar terlebih dahulu supaya jadi CO2 dan O2. Nah, itu kan lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan metil isosianat. Nah, tapi ternyata pada saat itu juga sedang terjadi maintenance flare towernya. Nah, tidak ada flare tower cadangan. Nah, jadi ya sudah bahwa berbagai layer yang ada untuk pengaman di Bhopal ini ternyata
tidak berfungsi. Nah, jadi selain untuk kita memastikan bukan hanya jumlah pengaman ya, jumlah pengaman yang ada, tapi juga bahwa pastikan bahwa setiap lapis keamanan itu berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah bentuk yang lebih skematis ya dari tadi metil isosianat ya. Nah, ini kan metil isosianat, ini harusnya apabila terjadi kebocoran, dia ada yang namanya scrubber ini. Ya, pengamannya. Nah, jadi apabila terjadi kebocoran atau terjadi panas, misalnya di sini panas, supaya tidak meledak tangkinya, cepat-cepat dialirkan ke scrubber di sini. Nah, dia akan diserap oleh atau direaksikan oleh dengan NaOH. Nah, apabila masih ada sisa, nanti akan dibakar di flare stack, tapi semuanya ini gagal. Artinya berlapis-lapis keamanan ini pada saat itu gagal. Jadi sebenarnya bahwa ada 7 lapis keamanan. Ya, 7 lapis keamanan di suatu pabrik modern pun masih bisa gagal. Keamanan pertama yaitu dari segi layer pertama, yaitu proses desainnya. Ya, desain di atas kertasnya itu mungkin secara jelas sudah dibilang aman. Lalu di tangkinya itu ada temperatur kontrol ya, itu juga untuk memantau temperatur supaya tidak terlalu panas. Nah, ini juga ada alarm dipasang di tangkinya. Layer keempat itu juga ada sistem otomatisasi. Jadi apabila ada aliran ke scrubber, maka NaOH-nya otomatis mengalir. Lalu ada relief system. Apabila tekanan dan suhu terlalu tinggi, ada flare drum di sini, ada flare untuk membakar. Bahkan juga pasti ada layer 7 emergency response dari manusianya sendiri. Tapi ternyata semuanya gagal, sehingga mengakibatkan suatu insiden rilis bahan kimia yang sangat besar pada saat itu. Nah, lalu apa yang terjadi sih sebenarnya? Yang menjadi permasalahan itu berarti adalah sistem refrigeration-nya yang jelek, atau relief fan header-nya yang jelek, atau atmospheric fan-nya yang jelek ya, atau ini yang terbuka. Nah ternyata setelah dilakukan analisis, ternyata sistem satu itu proses desainnya dan operasionalnya jelek, temperatur kontrolnya jelek, alarmnya jelek, sistem otomasinya tidak ada, flare-nya tidak nyala kan tadi di maintenance, sehingga mau tidak mau di sini tidak ada refrigerasi, berarti gasnya ngalir. Ini relief fan-nya, relief sistemnya jalan, ya relief sistemnya masih bagus, dia reliefnya jalan, tapi ternyata tidak ada sistem otomasi, jadi NaOH-nya tidak mengalir untuk menyerap gas-gas tadi. Nah, sehingga gasnya masih banyak. Nah, di sini flare-nya juga tidak ada, ya flare-nya juga di maintenance tidak ada, mau tidak mau ya, sehingga keluar ke atmosfer. Jadi banyak sekali layer-layer yang tidak jalan di sini. Nah, jadi di sini lihat bahwa 2 layer saja itu tidak cukup di sini. Nah, bahkan 7 layer, ada 7 layer tapi yang jalan hanya 2, ya akibatnya fatal sekali. Nah, ini ya, jadi di Bhopal itu sendiri ya menerapkan 7 lapis sistem keamanan, mulai dari proses desainnya aman, kontrolnya aman, ada alarmnya, ada sistem otomasinya, ada pelindung fisiknya, ada pelindung fisik yang aktif, ada pelindung fisik yang pasif, sampai ada emergency response-nya, itu pun masih gagal. Karena banyak yang tidak dipelihara. Nah, jadi kan sekarang kita mempelajari adalah bahwa mau 100 lapis keamanan pun bila tidak dilakukan pemeliharaan itu akan tetap menjadikannya suatu bencana nantinya. Nah, sehingga kita kembali sedikit mengingat ya bahwa LOPA itu adalah suatu jenis risk assessment yang menganalisis berdasarkan skenario dari suatu konsekuensi. Ya, skenario dari suatu konsekuensi. Nah, jadi yang dianalisis itu biasanya berdasarkan pada magnitude. Nah, jadi seberapa besar kemungkinan terjadinya bencana dari suatu proses ya. Nah, dari suatu proses itu dilakukan skenario. Jadi misalnya tadi sebenarnya di Bhopal itu sudah lumayan bagus, dia sudah ada 7 lapis. Jadi misalnya di sini ya, tadi saya balik sini ya. Jadi misalnya yang paling berbahaya adalah metil isosianat, ini misalnya terlalu panas sehingga tekanannya naik, ada temperatur kontrol, lalu ada alarm yang bisa memberitahu pekerja. Nah, lalu apabila ini terlalu penuh, nanti ada relief system.
Bisa di relief, bisa dialirkan gasnya supaya tekanan di tangkinya tidak naik. Nah, gas yang keluar itu harusnya dijernihkan dengan scrubber. Ini lapisan selanjutnya. Nah, lalu apabila masih ada sisa, itu akan dibakar supaya dia keluar ke udaranya aman. Nah, itu kan sudah berlapis-lapis sebenarnya. Nah, tapi ternyata apabila tidak dipelihara, itu akan menjadi gagal. Nah, ini juga contoh lain ya, contoh lain dari suatu sistem keamanan. Jadi misalkan ini ada suatu tangki berbentuk bola. Nah, ini misalnya ini menyimpan propana, ada maksimum operating level ya, jadi level tangkinya dijaga mungkin 3/4-nya, dan juga desain pressure-nya itu 20 bar atau sekitar 20 atmosfer pressure-nya. Dia ada sistem keamanannya, ini ada propan masuk, ini ada jalur propan keluar. Dia ada dua sistem keamanan, jadi ada level indikator 1 dan ada level indikator 2. Ada dua level indikator ya. Jadi apabila levelnya naik, nah ini kan kalau level naik kan nanti tekanannya naik, itu bahaya. Bisa tumpah atau bahkan nanti bisa meledak. Sehingga ada dua level. Nah, satu level menjaga input, satu level lagi menjaga output. Nah, jadi nanti bisa diatur mana yang bekerja lebih. Tapi yang bekerja lebih dulu kan LI1. Jadi dia akan diatur apabila sangat tinggi nanti levelnya, outputnya itu nanti akan membuka lebih besar supaya cairannya banyak yang keluar. Ini contoh dasarnya. Nah, kita ambil contoh studi kasus ya. Kita asumsikan bahwa tadi tangki tersebut bekerja kontinu. Ya, dia jadi propannya itu selalu masuk. Selalu ada propan masuk. Nah, sehingga apabila outputnya tidak dijaga, apabila outputnya terlalu kecil, maka akan terjadi potensial liquid overfill atau terjadi peningkatan cairan. Nah, jadi nanti apabila cairannya itu overfill ya, nanti bisa tumpah, nanti bisa terjadi vapor cloud explosion atau jet fire atau bahkan flash fire. Nah, penyebabnya apa? Hal itu bisa terjadi. Pertama, bottom pump failure ya. Jadi misalnya pompa yang mengeluarkan ini misalnya tidak jalan sehingga level tangki akan selalu naik karena inputnya kontinu. Lalu LI1 itu fail to function ya. Jadi ini LI1 ini misalnya tidak bekerja. Harusnya kan ketika dia menyentuh level ini kan level indikatornya akan memerintahkan keran ini untuk membuka. Kalau ini gagal, ya dia akan naik terus, bypass saja. Atau the upstream unit send flow rate in excess. Jadi atau memang dari inputnya sendiri itu sudah terlalu banyak. Sebenarnya pompanya bagus, tapi indikatornya juga bagus, tapi memang dari upstreamnya atau dari sumbernya itu sudah terlalu banyak. Nah, sehingga ini ada contoh skenario. Nah, jadi untuk bisa membuat LOPA dari sistem yang ini, kita harus melihat skenario-skenario yang ada itu bagaimana. Kita lihat skenario 1. Saat operasi berjalan normal, ya, pressure storage bottom pump fail. Nah, jadi misalnya ada suatu kondisi, pertama kondisi normal, lalu tiba-tiba pompa untuk mengeluarkan cairan itu mati. Nah, lalu operator is unable to respond in time to the level high alarm. Nah, terus juga operatornya itu tidak sempat merespon kejadian itu. Sehingga terjadi liquid overfill. Ya, terjadi peningkatan cairan. Nah, lalu dan juga LI kedua ya atau level indikator yang kedua yang mengatur input itu ternyata juga gagal. Lalu terjadilah high liquid level. Tekanannya naik ya dan liquid overflow, tumpah cairannya tadi propannya itu. Propannya rilis, terbakar menghasilkan api. Nah, ini bisa menyebabkan
kebakaran dan juga bisa menyebabkan kematian dari personel. Ini skenario terburuk ya, pertama. Nah, jadi dari cerita skenario ini kan nanti kita bisa melihat pengaman apa saja yang dibutuhkan dan kondisi apa saja yang harus dikendalikan. Atau misalkan ada skenario kedua ya, misalnya sedang beroperasi normal, pompa di bagian bawah itu tadi yang mengalirkan keluar itu mati, operatornya tidak sempat respon, liquidnya overfill, LI2 dan juga tadi level indikator 2 itu gagal juga sehingga level liquidnya tinggi. Overpressure, tumpah, propannya rilis, terjadi vapor cloud explosion. There is potential for personnel within overpressure impact zone. Nah, sama. Jadi yang satu hasilnya adalah terbakar, yang satu hasilnya adalah ledakan. Nah, ini ada dua skenario. Penyebabnya sama, kegagalan dari pompa dan juga alat instrumen, tapi mungkin outputnya berbeda. Yang satu adalah kebakaran, yang satu adalah explosion. Nah, sehingga kita lihat ini dalam LOPA itu ada yang namanya initiating event. Nah, jadi start sequence-nya itu dari mana? Jadi kegagalan atau suatu bencana itu dimulai dari mana? Start sequence-nya itu kita harus tahu. Nah, apabila start the sequence ini tidak diinterupsi atau tidak kita proteksi, ya maka hasilnya nanti menjadi hazard. Penyebab utama yang biasanya terjadi itu pertama equipment failure, alatnya yang salah, instrumentation failure atau instrumentasi salah, human failure, manusianya yang salah, atau memang ada external event dari luar, misalnya bencana alam. Dan juga kita harus refer juga mengetahui frekuensinya seberapa sering. Ya, jadi seberapa sering alat tersebut gagal, instrumennya gagal, humannya gagal, atau kejadian-kejadian eksternalnya itu apa. Nah, jadi untuk menentukan initiating event kita harus lihat dulu sumber bencananya itu dari mana. Nah, setelah kita tahu initiating eventnya, kita bisa menentukan yang namanya protection layer-nya, independent protection layer atau IPL ini ya. Nah, jadi every IPL itu harus independen. Jadi setiap independent protection layer itu dia terikat pada satu skenario. Karena tadi kan yang satu skenario satu itu terkait kebakaran, skenario 2 terkait dengan ledakan. Nah, itu nanti berbeda bentuk countermeasure-nya. Nah, IPL-nya itu harus efektif ya, harus efektif, jadinya harus sebaik mungkin dan juga auditable. Auditable ini artinya bisa diukur. Nanti sebelum dan sesudah dipasang itu kira-kira keamanannya seperti apa. Jangan hanya berbasis pada, oh ini kira-kira aman lah gitu, secukupnya itu nggak bisa. Jadi misalnya, oh supaya tidak terjadi ledakan kita harus pasang, untuk mengamankan alat sekitar kita pasang misalnya tembok tebal. Nah, tebalnya tembok dan bahannya apa itu harus bisa diukur, harus terukur, bukan hanya sekedar bangun tembok saja. Ya. Misalnya terjadi kebakaran, oh berarti kan jumlah sprinkle-nya berapa, jumlah aparnya harus ada berapa, itu harus terukur. Nah, jadi tidak bisa sekedar siapkan pemadam, telepon pemadam itu tidak boleh, jadi harus auditable. Dan juga probability failure-nya berapa, nah, itu nanti harus dihitung. Lalu ada enabling condition. Nah, jadi kadang enabling condition itu suatu hazard itu bisa saja muncul ketika waktunya tepat. Jadi mungkin alatnya itu baik-baik saja atau mungkin orangnya baik-baik saja, tapi mungkin pada saat itu memang waktunya untuk terjadi kegagalan. Nah, jadi untuk LOPA itu alur kerjanya itu pertama kan kita melihat dulu risk tolerance ya. Jadi potensi resiko dari suatu proses itu apa saja sehingga kita bisa melakukan yang kedua adalah hazard identification ya. Jadi kita bisa melihat hazardnya apa saja. Oh, ini areanya beresiko tinggi. Hazardnya apa saja kan? Dan konsekuensinya. Apakah dia konsekuensi bagi keamanan, bagi lingkungan, bagi bisnis kan banyak. Itu di kuliah sebelumnya. Nah, lalu kita lakukan initiating event tadi. Ya, yang menyebabkan hazard ini penyebab pertama atau penyebab utamanya itu apa sih? Nah, kan jadi kita bisa tahu nanti
alat-alat yang dibutuhkan untuk pengamanan. Kan kita lihat juga kan untuk hazard itu adalah severity dikalikan dengan likelihood. Nah, jadi kita harus lihat kan severity-nya. Dia seberapa berbahayanya dan seberapa sering hazard itu terjadi. Sehingga nanti kita bisa lihat assess the risk. Oh, ini ternyata resiko tinggi, ini resiko rendah. Karena kan tidak semua resiko itu harus kita proteksi. Kita memproteksi itu dari yang resiko tertinggi. Karena harapannya dengan resiko tertinggi mampu diamankan, harusnya resiko yang di bawahnya itu juga bisa diamankan. Karena kalau kita mengamankan semua resiko, nanti biayanya besar juga. Oke, sekian dari saya untuk kuliah kali ini. Terima kasih untuk kuliah minggu terakhir, nanti akan ada tugas mandiri. Sekian dan terima kasih.